Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Dan doa saya semoga jenengan semuanya selalu diberkati, dan doa saya semoga jenengan semuanya selalu bersyukur dalam menghadapi hidup ini. Kita memerlukan planning, memerlukan melihat porang prospeknya ke depan seperti apa, dan kita juga melihat prospek ke depan untuk terutama harga pasar, terus nanti akan seperti apa porang itu, dan akan seperti apa nantinya kuota yang dibutuhkan. Karena untuk porang sendiri kebutuhan itu masih luar biasa, khususnya untuk makanan sehat, dan juga memang didominasi untuk kebutuhan food atau kebutuhan makan. Jadi kalau untuk kebutuhan makan otomatis walaupun untuk industri dan juga untuk farmasi dan juga untuk bahan-bahan yang lain, saya pikir jenengan semuanya sudah paham kegunaan porang, dan sering kita bahas di konten-konten saya sebelumnya, bahwasanya banyak juga tentang kegunaan porang atau fungsi porang itu sendiri. Tapi kali ini saya tidak membahas di fungsi porang, lor, tetapi saya cuma ingin menyampaikan apa yang harus dilakukan seorang petani porang saat-saat ini, atau ini jelang bulan Maret. Bulan Maret ini apa yang dilakukan seorang pembudidaya porang ataupun seorang praktisi porang ataupun pelaku pasar porang. Itu apa yang dilakukan. Jelas fase-fase levelnya nggak sama, lor, karena kita ini ada di titik yang mana. Kalau kita jadi petani, otomatis sekarang ini adalah masa generatif. Jadi sekarang ini bukan masa tumbuh lagi. Untuk porang sudah tidak masa tumbuh lagi, berarti sudah masa generatif jelang sudah masa pengisian umbi. Jadi bukan masa tumbuh lagi. Jenengan masih kita untuk tanam masih bisa lah, tetapi pakai bibit yang polybagan macam gini. Karena apa? Kalau bibit polybagan macam gini kan istilahnya cuma pindah hidup atau pindah lahan. Jadi kemarin saya membawakan konten itu bulan Februari akhir tanam porang. Itu otomatis ya kalau bibitnya bibit cabutan ya langsung mati. Tetapi walaupun langsung mati, umbinya itu nggak busuk. Kalau tahun bulan-bulan begini umbinya nggak busuk karena kan sudah berbentuk umbi. Dan juga umbi nggak busuk, tetapi katak juga bisa tua, tetapi nggak bisa tumbuh atau akarnya keluar maksimal, nggak bisa. Dan juga dia langsung mati atau dorman awal atau dorman dipaksakan. Jadi pertumbuhannya juga nggak akan sempurna. Santai, lor, saya nggak bisa mikir kalau nggak sama udut itu. Dan kalau masa generatif seperti ini harusnya jenengan bersabar, biarkan si pohon ini tua, dan biarkan dia dorman, baru nanti umbinya atau kataknya yang dipindah lahan, biar dia pengisian nutrisi di umbi ini akan sempurna.
di umbi ini akan sempurna. Kalau umbi ini nggak sempurna, nutrisinya atau patinya nanti daya tumbuhnya kurang maksimal, dan nanti kalau ditanam juga tidak akan bagus. Dan tahun kemarin ada kabar baru bahwasanya iles-iles putih konjak ini, white konjak, iles-iles putih ini juga laku, walaupun di pasaran di tingkat petani cuma Rp1.000 sampai Rp1.500 lah. Itu ada kabar bagus, bahkan kalau ada iles-iles putih di ladang itu nggak usah dibunuh loh. Dan tahun ini iles-iles putih pun saya ikut pupuk sekalian gitu. Saya pupuk sekalian. Dan selain masa-masa seperti ini yang dibutuhkan apa, atau yang diperlukan apa, atau apa yang kita lakukan gitu. Itu yang kita lakukan, yang pertama dikontrol lor. Hari-hari begini kan 1-2 sudah ada yang dorman. 1-2 itu sudah ada yang dorman, yang kebetulan dia tumbuh bulan 10 kemarin. Bulan 10 dia sudah tumbuh. Jadi bulan 2 akhir ini dia sudah dorman. Makanya daripada di ladang nanti satu error di bawah orang tidak bertanggung jawab, yang kedua karena curah hujan masih tinggi, bisa juga di bawah air larut gitu. Jadi daripada hilang, lebih baik diambil bawa pulang. Terus nanti kalau dibawa pulang diapakan Pak Po? Otomatis kalau dibawa pulang nanti perlakuannya seperti apa? Atau pertanyaannya, kata dorman diambilin dan dikarantina. Terus cara karantinanya seperti apa? Kita belum bisa ketika sudah dibawa pulang toh. Ketika sudah bawa pulang, otomatis si katak tersebut jangan langsung dibawa masuk rumah. Kalau dibawa masuk rumah, otomatis dia akan cepat berjamur dan juga akan cepat berjamur, busuk, bahkan dia akan kering. Dan nanti jenengan akan rugi. Jadi kalau jenengan akan rugi, nanti ya terus cara penyimpanannya bagaimana? Bukan penyimpanan dulu. Jadi ketika bulan seperti ini dikarantina dulu. Jenengan punya lokasi dekat-dekat rumah yang sekiranya ada pohonnya, atau di depan rumah itu ada bunga-bunga gitu, ditaruh di tanah di bawahnya situ. Itu selama minimal 3 minggu sampai 1,5 bulan. Bisa sebulan monggo, 3 minggu monggo, atau sebulan juga monggo. Biarkan dia kena hujan, kena panas sedikit-sedikit, dan nanti ketika sudah minimal 3 minggu itu baru bisa dibawa masuk rumah. Jadi kalau jangan langsung bawa masuk rumah, biasanya akan busuk 1-2 dan berjamur. Itu sudah bawaan dari iklim, kena hujan terus menerus, terus langsung tanpa hujan, itu biasanya kita si katak itu perlu adaptasi seperti itu. Jadi cara karantinanya sangat sederhana sekali seperti itu dan mudah. Dan juga nanti penyimpanannya di rak-rak ya. Kalau bisa nggak usah repot-repot pakai rak lah. Bisa dinampan atau dikasih. Kalau lantainya itu masih tanah, bisa diler di tanah gitu aja. Tipis. Diler tipis, biarkan dia kering sempurna dan bagus gitu. Terus setelah diler, dia juga sering dikontrol sampai paling enggak sampai bulan 10-11 kan tanamnya, 10-11 sampai 12.
itu sampai musim tanam nanti. Dan ketika jenengan pertanyaan, rumahnya sudah keramik boh, cara nyimpannya bagaimana? Kalau keramik itu beli terpal terus dikasih lapisan tanah, tapi lapisan tanah kering atau pasir kering gitu setebal 3 cm atau 5 cm gitu, baru ditaruh si katak itu. Nanti sampai musim tanam saya yakin nggak ada cabuk, nggak ada penyakit, tanpa disemprot insektisida, dan akan aman. Jadi akan aman dan tidak akan mengakibatkan error. Jadi error bisa kita minimalisasi. Ngeteh dulu lur. Santai mawon. Karena saya membawakan konten itu cuma ingin berbagi dan ingin agar petani porang itu tidak terjerumus dengan isu, tidak digoblokkan oleh pasar, karena pasar memengaruhi. Kalau petaninya kurang cerdas, pasar bisa dipermainkan dan pasar bisa dimonopoli. Sedangkan beda wilayah, beda harga seperti itu. Dan berbagai alasan, walaupun kita harus cerdas dan kita juga harus pintar melihat pasar dan melihat peluang lur. Karena prospek-prospek itu seperti di awal saya sampaikan tadi, prospeknya masih bagus. Jadi silahkan tanam. Kalau tanam per hari ini, Pak Po, Februari ini tanam masih bisa. Pak Po bikin statement kontroversi. Enggak kontroversi lah lor. Silahkan tanam bulan 2 tapi pakai bibit polybag dimanapun saja jenengan belinya. Karena kalau polybag ini istilahnya cuma pindah lahan atau pindah hidup. Tapi kalau jenengan pakai bibit cabutan, ya langsung mati. Janganlah kalau bisa. Kalau jenengan pakai bibit potesan, apalagi jangan. Yang saya rekomkan cuma per bulan ini, akhir Februari ini cuma bibit polybagan. Beli monggo di mana yang murah. Karena polybagan per hari ini ada harga sekitar 3.000 sampai 3.500. Jadi untuk dulur-dulur, saya akan selalu menyampaikan kabar tentang porang dan akan selalu menyampaikan update harga lah, terutama di tingkat petani. Dan otomatis kita harus tahu sepeleng antara harga di petani berapa dan harga di pabrik berapa. Sepeleng mungkin Rp1.000 kalau jaraknya dekat. Jawa Timur sini antara pabrik dan petani 1.000 itu wajar. Mungkin kalau luar Jawa selisih 3.000 itu wajar. Mungkin yang agak pedalaman lagi selisih 4.000 itu wajar. Jadi karena kargo atau di jasa pengangkutan itu loh. Jadi untuk dulur-dulur sampai jelang Maret ini tetap semangat mawon dan selalu melihat ke depan lah. Selalu melihat ke depan untuk kita lebih maju lagi. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, mari kita berdoa semoga hasil panen mendatang akan luar biasa dan hasil panen mendatang lebih baik lagi untuk memperbaiki taraf hidup kita secara ekonomi dan memperbaiki ibadah kita. Allahumma amin. Dari saya, dari Madiun Sumber Bendo, Pusat PPCI School, mengucapkan salam taklim dan semangat terus, selalu berkarya, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.